Anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini tanggal 19 Oktober, mohon maaf 18, tanggal 18 Oktober, belum tanggal 19, pengen segera 19 saya. Tanggal 18 Oktober, gereja merayakan pesta Santo Lukas pengarang Injil. Hendaknya ini juga kamu catat dalam catatan harian kamu, menjadi hari yang bersejarah. Mengapa? Karena kamu boleh sambut komuni untuk pertama kalinya. Ibu bapak boleh membantu anak-anak mencatat ini. Catatlah bukan hanya sekedar tanggalnya dan peristiwanya. Kalian juga baik kalau mencatat misalnya nomor-nomor telepon teman-temanmu yang sekarang ini seangkatan kamu sambut komuni yang pertama. Ini bisa menjadi kelompok yang luar biasa. Tahun lalu misalnya saya pernah bercerita, saya mendapat kabar dari teman yang bertugas di Jerman. Di Jerman itu ada orang-orang yang mengadakan reuni 50 tahun angkatan komuni yang pertama. Coba. Kalau kamu sekarang umur 11, 50 tahun peringatan sambut komuni pertama itu artinya mereka itu sudah berumur 61. Adanya Facebook, adanya WA group, adanya Instagram itu sekarang sangat membantu, luar biasa. Dan anak-anak, selain itu sesudah menjadi kelompok yang khusus, mereka bisa berbagi cerita tentang pengalaman mereka sambut komuni, bukan hanya komuni yang pertama, tetapi dari waktu ke waktu. Dan aneh, ternyata banyak di antara mereka yang tadinya itu sudah tidak ke gereja lagi, begitu mendengar cerita teman-temannya tentang pengalamannya sambut komuni pada masa tua, mereka makin rindu lagi untuk datang ke gereja sambut komuni dengan lebih baik. Kenapa? Karena komuni bukan sekedar menerima lalu makan. Bukan hanya itu. Komuni juga memberi kekuatan yang dari dalam. Seperti kalau kita tidak makan, kita lapar, bukan hanya lapar. Kalau makan pun juga tidak hanya sekedar kenyang, tidak. Tetapi makan yang kita masukkan ke dalam perut kita diolah oleh tubuh kita menjadi sumber energi. Ada satu hal yang semalam menarik saya. Kalian nonton pertandingan Thomas Cup? Ketika Jojo masuk ke set ketiga, dia mau pindah tempat dari menghadapi kamera, membelakangi kamera, dia ngangkat tasnya. Tetapi ada satu kececeran yang dia tidak angkat, kemudian diangkat oleh pelatihnya. Ada yang tahu apa yang diangkat oleh pelatihnya itu? Saya beritahu, yang diangkat oleh pelatihnya itu karena ada di luar tasnya Jojo apa? Pisang. Setiap kali istirahat kita menyaksikan atlet-atlet itu banyak yang makan pisang. Karena makan pisang itu memberi energi dari dalam. Lah, komuni kudus bukan hanya sekedar menjadi kenyang, tetapi komuni kudus akan diolah oleh jiwa kita menjadi sumber kekuatan sehingga kita bisa seperti Jojo berjuang tanpa lelah dan akhirnya menang. Dan yang menarik lagi apa? Ketika dia sudah mendapat angka 20, dia sebelum serve, apa yang dilakukan Jojo? Dia membuat tanda salib. Baru kemudian ambil nafas panjang, dia serve lagi, set, dan menang. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kesempatan komuni pertama harus kalian jadikan sebagai suatu peristiwa yang luar biasa
dan boleh tidak sekedar kamu kenang, tetapi kamu rayakan tiap tahun. Di dalam grup yang akan kamu buat dengan bantuan para pembina, mungkin dengan bantuan ibu, bapak, papa, mama, kamu boleh saling cerita satu sama lain untuk merayakan ulang tahun komuni pertama. Para pembina pun juga akan membantu kalian dengan mistagoge. Kalian akan diajak bareng, bahkan nanti kalau sudah memungkinkan kalian akan diajak pesta lagi untuk merayakan komuni pertama kalian. Jadi anak-anak, lengkapilah kegembiraanmu menjadi anak-anak Tuhan dengan menjadi sahabat satu sama lain, dan tetaplah bertumbuh di dalam iman karena Tuhan yang memilih kamu sebagaimana Tuhan memilih Santo Lukas. Selamat, kita lanjutkan upacara kudus kita.